Halo teman-teman peserta, pada video kali ini saya akan membahas tentang mengelola feedback dan juga testimoni pelanggan. Oke, mari kita mulai. Pada sesi ini kita akan membahas pentingnya mengelola feedback dan juga testimoni dari pelanggan, serta bagaimana hal ini bisa berdampak positif pada bisnisnya yang teman-teman jalankan. Oke, dalam mengelola feedback dan juga testimoni, ini adalah bagian integral dari strategi bisnis yang efektif teman-teman, terutama dalam era digital, di mana reputasi online sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap keputusan konsumen. Melalui pengelolaan yang tepat, teman-teman tidak hanya dapat meningkatkan produk dan juga layanan, tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat terhadap pelanggan. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengapa feedback penting dan juga bagaimana cara mengelola testimoni secara efektif. Oke, kita bahas dari sisi mengapa feedback penting dan juga peningkatan layanan. Dalam feedback dari pelanggan, ini adalah salah satu sumber informasi paling berharga teman-teman bagi bisnis, karena melalui feedback ini teman-teman dapat memahami pengalaman nyata pelanggan dengan berbagai produk atau layanannya yang teman-teman punya, termasuk apa yang mereka sukai dan juga apa sih sebenarnya yang perlu ditingkatkan. Nah, feedback ini juga memberikan wawasan yang lebih mendalam nih tentang aspek-aspek tertentu yang mungkin luput dari perhatian Anda atau teman-teman gitu ya, dan juga timnya teman-teman. Misalnya nih, jika banyak pelanggan mengeluhkan proses checkout yang rumit di situs website, ini bisa jadi tanda bahwa sesuatu ini perlu diperbaiki nih teman-teman untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Atau misalnya nih, ketika teman-teman mendapatkan feedback bahwa kok barangnya ini di packingnya dengan tidak baik ya, atau kok barangnya nyampenya penyok-penyok ya gitu ya, maka teman-teman bisa tingkatkan dari sisi dari sisi packagingnya teman-teman, sehingga packagingnya bisa diterima oleh pelanggan dengan tepat. Nah, dengan memanfaatkan feedback ini juga sebenarnya teman-teman dapat melakukan perbaikan yang tepat ya pada produk dan juga layanan yang teman-teman miliki, sehingga lebih sesuai kebutuhan dan juga harapan dari si pelanggan. Karena ini adalah proses yang berkelanjutan teman-teman, di mana teman-teman juga harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan juga kepuasan pelanggan berdasarkan masukan yang teman-teman terima. Lalu kita akan membahas tentang membangun kepercayaan. Selain untuk peningkatan layanan, feedback dan juga testimoni juga untuk memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan pelanggan nih teman-teman. Karena dengan testimoni positif dari pelanggan yang puas dapat menjadi alat pemasaran yang sangat efektif, karena calon pelanggan cenderung lebih percaya pada ulasan dari sesama konsumen dibandingkan dengan iklan dari perusahaan itu sendiri. Testimoni ini juga menjadi bukti sosial yang kuat juga bahwa produk atau layanan layak untuk dipertimbangkan ya teman-teman. Sebagai contoh, ketika pelanggan potensial memilih ulasan positif tentang produk teman-teman, mereka akan lebih cenderung percaya bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan juga layak dibeli. Ini juga bisa meningkatkan konversi dari penjualan, sekaligus memperkuat reputasi bisnisnya teman-teman di mata publik. Oke, selanjutnya adalah cara mengelola testimoni. Jadi yang pertama teman-teman bisa mengumpulkan testimoni. Yang pertama adalah langkah pertama mengelola testimoni, memastikan bahwa teman-teman memiliki sistem yang efektif untuk mengumpulkan feedback dari pelanggan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai metode ya teman-teman, seperti survei online atau platform review, atau mungkin langsung melalui interaksi dengan pelanggan, atau biasa kalau di marketplace kita bisa melihat komentar-komentar ya dari pelanggan. Nah, ini juga teman-teman harus pastikan bahwa proses pengumpulan feedback ini mudah diakses oleh pelanggan dan juga tidak memakan waktu lama, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memberikan masukan. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mendorong pelanggan untuk meninggalkan ulasan dan juga menawarkan insentif kecil seperti diskon pada pembelian berikutnya atau kesempatan mendapatkan undian hadiah. Nah, ini juga bisa membantu meningkatkan jumlah testimoni yang teman-teman terima, yang pada gilirannya memberi teman-teman lebih banyak wawasan tentang apa sih yang berjalan baik dan juga apa sih yang perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya adalah respon dan tindak lanjut.
Setelah mengumpulkan testimoni, langkah selanjutnya adalah merespon feedback tersebut dengan cara yang proaktif nih teman-teman. Jangan sampai nggak dibales ya. Nah, karena ini berarti teman-teman harus menanggapi semua jenis feedback, baik itu mau positif atau maupun itu negatif teman-teman. Untuk testimoni positif, luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih nih teman-teman kepada pelanggan. Ini nggak hanya menunjukkan bahwa teman-teman menghargai mereka, tetapi juga membantu memperkuat hubungannya teman-teman dengan mereka. Nah, untuk feedback negatif, penting juga nih untuk menanggapi dengan cepat dan juga sopan ya teman-teman. Jangan mengabaikan kritik karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmennya teman-teman terhadap kepuasan pelanggan dan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin telah terjadi. Sampaikan juga permintaan maaf jika diperlukan dan juga jelaskan nih tindakan apa yang akan teman-teman ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dapat membantu memitigasi dampak negatif dari ulasan buruk dan bahkan berpotensi mengubah pengalaman negatif menjadi positif nantinya. Selain itu, tindak lanjut dari feedback juga merupakan bagian penting dari proses ini teman-teman. Setelah teman-teman menanggapi feedback, pastikan juga bahwa teman-teman juga melakukan perbaikan yang diperlukan ya. Mengkomunikasikan hal ini kepada pelanggan, misalnya jika ada masalah nih yang telah diangkat oleh beberapa pelanggan, informasiin kepada mereka bahwa Anda telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi tersebut. Ini menunjukkan juga bahwa teman-teman benar-benar mendengarkan, bertindak berdasarkan masukan mereka. Oke, kita ambil kesimpulan dari seluruhnya teman-teman dalam pembahasan kali ini bahwa mengelola feedback dan juga testimoni pelanggan ini adalah elemen penting dalam strategi bisnis yang sukses. Di mana feedback memberikan wawasan yang tak ternilai untuk perbaikan pelanggan atau layanan, sementara testimoni positif membantu membangun kepercayaan dan juga meningkatkan kredibilitas bisnisnya teman-teman. Dengan mengumpulkan testimoni secara efektif dan juga menanggapi feedback dengan cara proaktif, teman-teman tidak hanya dapat meningkatkan kualitas produk dan juga layanan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ini adalah investasi loh ya teman-teman dalam jangka panjang yang akan memberikan hasil yang signifikan dalam membangun reputasi bisnis yang kuat dan juga sukses. Baik teman-teman, sekian kelas strategi G2 Bisnis Online Meroket. Sampai bertemu di kelas lainnya. Bye-bye.